Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Ustazah Nitya banggakan. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah dan memaparkan melalui peta pikiran. KD-nya 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks sejarah, peserta didik dapat menggali informasi penting yang ada menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks sejarah, peserta didik dapat memaparkan informasi penting yang ada secara lisan, tulis, dan visual, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Setelah mengalami masa penjajahan yang sangat lama, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Salah satunya adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Perbedaan pendapat tersebut bertujuan untuk kepentingan Indonesia. Namun, perbedaan pendapat tersebut memiliki satu tujuan bersama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa apa lagi yang kamu ketahui sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? Kamu dapat menggali setiap informasi penting peristiwa tersebut melalui buku sejarah. Yuk, kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke materi, kira-kira masih ingat tidak ya anak-anak siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Dalam menyusun dasar negara Indonesia dan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Beliau juga berperan dalam menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Beliau yang mengusulkan kalimat kedua naskah proklamasi. Bersama Insinyur Soekarno, beliau juga menandatangani naskah proklamasi. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lalu ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang mempersilahkan kediamannya dijadikan tempat penyusunan naskah proklamasi. Ada Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri Insinyur Soekarno. Perannya adalah menjahit sendiri bendera merah putih yang akan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Ada Ahmad Subarjo yang berperan, beliau mengusulkan kalimat pertama naskah proklamasi. Berikutnya ada Latif Hendraningrat, yaitu sebagai pengibar bendera merah putih saat proklamasi bersama S. Suhut. Mungkin sebagian dari kalian menganggap membaca teks sejarah itu adalah hal yang membosankan, karena kita harus belajar kejadian di masa lampau. Namun, ada semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kepresidenan terakhir pada HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 1966. Beliau mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, bagaimana ya cara menggali informasi penting dari buku sejarah? Yang pertama, kalian harus membaca teks secara cermat. Cermat di sini artinya dibaca dengan seksama, dengan teliti, dan penuh perhatian. Yang kedua, sebaiknya membaca dalam hati. Yang ketiga, berkonsentrasi agar informasi dapat mudah ditemukan. Dan yang terakhir adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan, itu kita harus mengikuti panduan dari 5W1H. Tentu anak-anak sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Kita bahas secara singkat. Yang pertama adalah menggunakan kata tanya what atau apa, yaitu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua who atau siapa, yaitu nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang ketiga when atau kapan, menunjukkan penjelasan waktu. Yang keempat where, di mana, untuk menjelaskan tempat. Yang kelima why, mengapa, untuk menjelaskan alasan atau sebab.
Dan yang terakhir how atau bagaimana, yaitu menunjukkan keterangan cara atau proses, menjelaskan ciri-ciri atau karakter. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya cara menggali informasi penting dari buku sejarah? Berikutnya, Ustazah sajikan teks sejarah dengan judul Majapahit dan Cita-Cita Mahapati Gajah Mada. Anak-anak bisa mempost video berikut ini, lalu membaca teks dengan cermat dan konsentrasi penuh, agar informasi dapat dengan mudah kalian temukan. Jika anak-anak sudah membaca dengan sungguh-sungguh, langkah berikutnya adalah kalian membuat daftar pertanyaan. Di sini, Ustazah sudah membuat pertanyaan, dan pertanyaan yang Ustazah gunakan yang pertama adalah di mana letak kerajaan Majapahit? Yang kedua, siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? Yang ketiga, kapan masa pemerintahan Sri Raja Sanagara? Yang keempat, apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Dan yang kelima, bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Dari kelima daftar pertanyaan ini, jawabannya sudah ada pada teks sejarah dengan judul Majapahit dan Cita-Cita Mahapati Gajah Mada. Setelah kalian temukan jawabannya, kalian bisa memaparkan informasi penting tersebut melalui peta pikiran. Seperti ini. Nah, ini adalah peta pikiran dari teks sejarah Majapahit dan Cita-Cita Mahapati Gajah Mada. Melalui peta pikiran ini, kita dapat mengetahui bahwa informasi penting dari teks tersebut yang pertama adalah letak kerajaan Majapahit itu di kota Mojokerto, Jawa Timur. Informasi berikutnya, raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Informasi yang ketiga, masa pemerintahan Sri Raja Sanagara itu pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Informasi yang keempat, cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Informasi yang kelima, isi Sumpah Palapa Gajah Mada adalah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Wah, mudah sekali ya anak-anak cara menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek kata tanya 5W1H. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada Ustadz dan Ustazah, lalu untuk tugasnya sudah ada di akun Sinau masing-masing. Silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Ustazah Nitya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.